Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan pembahasan mengenai soal-soal barisan dan deret yang biasa muncul di ujian. Sebelum pembahasan dimulai, selalu ingat bahwa matematika itu gampang, kalian pasti bisa. Oke, kita mulai pembahasannya. Soal nomor 1. Pada barisan aritmatika, suku ketiganya adalah 8. Jumlah suku ke-6 dan ke-9-nya adalah 25. Yang ditanyakannya berapa jumlah 10 suku pertamanya. Oke, kita tulis di sini suku ketiganya adalah 8. Suku ketiga berarti U3-nya sama dengan 8. U3-nya sama dengan 8. Sedangkan rumus dari U3 pada aritmatika adalah A ditambah 2B sama dengan 8. Jadi ingat, kalau di sini 3, di sini pasti berkurang 1. Nah, berikutnya jumlah suku ke-6 dan ke-9 adalah 25. Berarti U6 tambah U9 sama dengan 25. Rumus dari U6 adalah A tambah 5B. Sedangkan rumus dari U9 adalah A ditambah 8B. A ditambah 8B. Hasilnya harus 25. Oke, variabel yang sama kita jumlahkan. A ditambah A yaitu 2A. 5 tambah 8 yaitu 13B sama dengan 25. Nah, di sini kita memperoleh dua persamaan. Yang pertama A tambah 2B itu 8. Yang kedua adalah 2A tambah 13B sama dengan 25. Karena kita akan mencari jumlah 10 suku pertamanya, artinya kita harus mencari dulu A dan B-nya, yaitu dengan menggunakan eliminasi substitusi. Oke, kita mulai eliminasi dan substitusinya. Berarti A ditambah 2B sama dengan 8. Terus 2A ditambah 13B sama dengan 25. Kita akan mengeliminasi yang variabel A. Berarti untuk persamaan yang atas kita kalikan 2 semuanya, yaitu 2A ditambah 4B sama dengan 16. Untuk persamaan yang kedua kita tidak apa-apakan, langsung aja tulis itu 2A ditambah 13B sama dengan 25. Karena kita akan mengeliminasi variabel A, berarti di sini operasinya harus dikurangi. Habis variabel A-nya 4 dikurangi 13 menghasilkan min 9B. 16 dikurangi 25 menghasilkan min 9, sehingga B-nya adalah min 9 dibagi min 9 yaitu 1. Kita peroleh B-nya. Sekarang kita akan mencari variabel A-nya. Kita substitusikan ke persamaan yang pertama, yaitu A ditambah 2B sama dengan 8. B-nya 1. Berarti A ditambah 2 kali 1 sama dengan 8. A tambah 2 sama dengan 8. Berarti A-nya adalah 8 dikurangi 2 yaitu 6. Nah, nilai A dan nilai B-nya sudah kita peroleh. Kita bisa mencari jumlah 10 suku pertamanya. Untuk jumlah 10 suku pertama pada barisan aritmatika berarti S10 sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. S10 berarti N-nya 10. 10 per 2 dikali 2 kali A-nya adalah 6 ditambah 10 dikurangi 1 kali B-nya adalah 1. Berarti 5 dikali 12 ditambah 10 dikurangi 1 9. 9 kali 1 9. Berarti 5 dikali 12 ditambah 9 yaitu 21. Sehingga hasilnya adalah 5 kali 21 yaitu 105. Jadi nilai dari jumlah 10 suku pertamanya adalah 105. Soal nomor 2. Di soal nomor 2, seorang bapak akan membagikan roti kepada 4 orang anaknya menurut aturan deret aritmatika. Semakin muda usia anak, semakin banyak roti yang diperoleh. Jika banyak roti yang diterima anak kedua adalah 5 buah dan anak keempat adalah 11 buah, berapa jumlah seluruh roti? Berarti yang ditanyakannya adalah S4. Oke, dari soal ini diketahui bahwa
Jumlah roti yang diperoleh anak kedua adalah 5 buah, berarti U2-nya adalah 5 buah. Dan anak keempatnya 11 buah, berarti U4-nya adalah 11 buah. U4-nya 11 buah. Nah, pada barisan atau deret aritmatika, rumus U2-nya adalah A ditambah B sama dengan 5. Sedangkan rumus U4-nya adalah A ditambah 3B sama dengan 11. Untuk mencari jumlah seluruh roti, kita cari dulu nilai dari A dan B-nya. Kita eliminasi variabel A-nya, berarti operasinya dikurangi. Variabel A-nya hilang, tinggal B-nya. 1 dikurangi 3 menghasilkan min 2B, dan 5 dikurangi 11 sama dengan min 6, sehingga diperoleh B-nya adalah min 6 dibagi min 2, yaitu 3. Nilai B-nya sudah diketahui, kita cari nilai A-nya. Substitusikan ke persamaan yang pertama, yang ini. A ditambah B sama dengan 5. B-nya 3, berarti A ditambah 3 sama dengan 5, berarti A-nya adalah 5 dikurangi 3, yaitu 2. Ketika nilai A dan nilai B-nya sudah diketahui, berarti kita bisa mencari nilai S-nya. S yang akan dicari adalah S4. Kenapa? Karena anaknya pun ada 4 orang. Berarti S4 sama dengan N/2 dikali 2A tambah N-1 dikali B. Karena S4 berarti N-nya 4, berarti 4/2 dikali 2A. A-nya adalah 2 ditambah 4 dikurangi 1 dikali B, B-nya 3, berarti 2 dikali 2 kali 2 4 ditambah 4 dikurangi 1 3, 3 kali 3 9, 2 dikali 9 tambah 4 yaitu 13, sehingga S4 nya adalah 2 dikali 13 yaitu 26, sehingga jumlah roti yang dibagikan oleh bapak tersebut kepada 4 orang anaknya ada 26 buah. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3, Eka menabung di Bank Pipo dengan selisih kenaikan tabungan tiap bulannya selalu tetap. Pada bulan pertama sebesar 30.000, bulan kedua 50.000, bulan ketiga 70.000, dan seterusnya. Berapa besar tabungan Eka selama 3 tahun? Nah, jadi pada bulan pertama Eka itu menabung 30.000. Menabung 30.000. Pada bulan kedua 50.000. Pada bulan ketiga 70.000. Di sini tanpa memperhitungkan bunga yang diberikan oleh Bank Pipo-nya ya. Dan seterusnya. Dari sini kita tahu bahwa nilai A-nya adalah 30.000, sedangkan nilai B-nya, kenapa B? Karena di sini ada istilah selisih kenaikan tabungan tiap bulannya selalu tetap. Itu artinya B atau beda. Dari sini kita tahu bedanya adalah 20.000, yaitu 50 dikurangi 30 atau 70 dikurangi 50 sama saja. Jadi B-nya adalah 20.000. Jadi selisih tabungan tiap bulannya adalah 20.000. Nah, yang ditanyakannya adalah S 3 tahun. Kalau 3 tahun, 1 tahunnya 12 bulan, berarti S-nya adalah 36. Jadi berapa jumlah tabungan Eka selama 36 bulan? Berarti S36 sama dengan N/2 dikali 2A tambah N-1 dikali beda. N/2, N-nya adalah 36, berarti 36/2 dikali 2A, 2 kali 30.000 ditambah N-1, 36 dikurangi 1 berarti 35 dikali B, bedanya adalah 20.000. 36 dibagi 2 yaitu 18,
dikali 2 kali 30.000 60.000 ditambah 35 dikali 20.000 2 kali 35 70 tambah nolnya 4 1 2 3 4 700.000 sehingga S36 nya 18 dikali 60.000 ditambah 700.000 yaitu 760.000. Ketika dikalikan hasilnya 13.680.000. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Pada soal nomor 4, pada suatu deret aritmatika diketahui U5-nya adalah 11, U7-nya 15. Yang ditanyakannya adalah berapa jumlah 50 suku pertama deret tersebut. Sama seperti soal sebelumnya, kita tuliskan dulu rumusnya. Berarti U5 kan nilainya 11. Nah, rumus dari U5 pada aritmatika kan A ditambah 4B, nilainya harus 11. U7 nilainya 15. Rumus dari U7 pada aritmatika adalah A ditambah 6B, jadi berkurang 1. Nilainya adalah 15. Kita eliminasi lagi. Eliminasi menghilangkan variabel A. 4 dikurangi 6 yaitu min 2B sama dengan 11 dikurangi 15 yaitu min 4, sehingga B nya min 4 dibagi min 2 yaitu 2. Kita substitusikan nilai B sama dengan 2 ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama adalah A ditambah 4B sama dengan 11. B nya 2, berarti A ditambah 4 kali B nya 2 sama dengan 11. A ditambah 8 sama dengan 11, sehingga diperoleh A nya adalah 11 dikurangi 8 yaitu 3. Setelah A dan B nya diperoleh, kita bisa mencari S50 yaitu N per 2 dikali 2A tambah N min 1 dikali B. S50 berarti N nya 50 per 2 dikali 2A, A nya adalah 3, berarti 2 dikali 3 tambah N min 1 kali B, N nya 50, berarti 50 dikurangi 1 49 dikali B, B nya adalah 2. 50 dibagi 2 25 dikali 6 ditambah 49 dikali 2 kali 9 18 98. Jadi 25 dikali 104, 25 dikali 104 yaitu 2600. Jadi jumlah 50 suku pertama pada daerah tersebut adalah 2600. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Jumlah N buah suku pertama pada deret aritmatika dinyatakan oleh Sn sama dengan N per 2 kali 2N min 6. Yang ditanyakannya adalah beda pada deret tersebut. Nah, untuk mencari beda ketika diketahuinya rumus Sn nya pada deret aritmatika, yang namanya Sn itu kan jumlah N suku pertama. Yang namanya Sn adalah jumlah N suku pertama. Artinya S1 itu pasti sama dengan U1. Kan gini, U1, U2, U3 dan seterusnya. Kan yang namanya Sn itu jumlah N suku pertama. Ketika cuma ada satu suku, berarti U1 saja, berarti ini S1. Tapi ketika ada dua suku yaitu U1 dan U2, ketika dijumlahkan U1 tambah U2 nya ini adalah S2. Jadi ketika ada satu suku yaitu U1 nilainya sama dengan S1, ketika ada dua suku nilainya sama dengan
S2. Berarti U1 nilainya sama dengan S1, sedangkan S2 itu merupakan U1 ditambah U2. Maka untuk mencari bedanya, kita cari dulu U1 dan U2-nya. Oke, U1 kan nilainya sama dengan S1. Ganti N-nya dengan 1, berarti jadi 1/2 dikali N-nya ganti dengan 1, berarti 2 kali 1 dikurangi 6, berarti setengah dikali 2 dikurangi 6, yaitu setengah dikali min 4 menghasilkan min 2. Ini nilai dari U1. Sekarang kita cari nilai dari S2. S2 berarti N-nya ganti dengan 2, berarti 2/2 dikali 2N. N-nya ganti dengan 2, berarti 2 kali 2 dikurangi 6. 2 dibagi 2 kan 1, berarti 2 kali 2 4 dikurangi 6 memperoleh min 2. Nah, yang namanya S2 itu merupakan U1 ditambah U2. S2 nilainya min 2 dan U1 nilainya min 2 ditambah U2. Berarti diperoleh nilai dari U2-nya adalah min 2 yang ini. Min 2 ini kan dioperasi ruas, jadi ke sini. Jadi tambah 2. Jadi jawabannya 0, sehingga U1-nya min 2 dan U2-nya adalah 0. Sehingga untuk mencari bedanya, beda kan U2 dikurangi U1, U2-nya 0 dikurangi U1-nya min 2, sehingga bedanya adalah 2. Oke, silahkan pelajari lagi, kalian pasti bisa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.